好像还有一个战绩。这么大动静，是谁？快！是，哎，等等！哎！ Halo para pecinta film Donghua. So, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Tentunya di video kali ini bakal melanjutkan series film Donghua yang berjudul Yosenji atau Portrait of Demons. Dan kita sudah memasuki part ke-16 ataupun ke season 3. Tentu saja buat kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek di bawah deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita mulai. Di lanjutan series ini kita diperlihatkan Tetua dan yang lainnya bersama Nili menghadap ke ketua keluarga tanda surgawi. Mereka pun menjelaskan ada 3 orang dari Guild Kegelapan yang masuk ke daerah pegunungan. Terlebih lagi mereka juga menjelaskan kejadian sebelumnya dan hanya Nili yang tersisa. Lalu Nili pun mengatakan ia hanya melihat bayangan hitam yang hebat. Ketua pun bingung akan hal tersebut. Setelah hal tersebut, tiba-tiba saja Nili ditanya soal tetua yang lainnya. Apa Nili tahu dosanya? Tetua pun menjelaskan kalau Nili telah membuat ulah di akademi, keluarga keramat akan menekan keluarga tanda surgawi. Di situ Nili pun akan menerima hukuman, yaitu 100 kali pukulan. Tapi ketua pun tak setuju akan hal tersebut, dikarenakan hal itu mengganggu belajar Nili. Terlebih lagi Nili pun sudah masuk kelas jenius. Sontak Nili pun membela ia melakukan hal itu untuk kehormatan keluarga. Namun tetua pun tetap kekeh Nili tak bisa lepas dari hukuman ini. Tetua menambahkan kita lepas dari masalah ini dikarenakan asosiasi. Nili pun langsung mengatakan asosiasi ada di tingkat tinggi dan kenapa mereka membantu kita. Nili menambahkan ia tak bisa memberitahu tentang asosiasi pada ketua. Tetua pun marah kembali. Nili tak seharusnya membuat keluarga keramat marah, dikarenakan hal ini membuat permusuhan dengan mereka. Nili pun langsung bilang tetua hanya memikirkan apa yang dikatakan orang lain. Akan tetapi tetua pun membela ia sudah melakukan hal yang benar. Namun Nili membela tetua takut pada keluarga keramat. Daripada itu ia ingin menghukum Nili. Lalu tak lama ayah Nili pun muncul. Terlihat ia pun bersujud pada tetua dan ia mengatakan Nili masih anak kecil dan ia akan bersedia menggantikan hukuman pada Nili. Sontak ketua pun bilang sampai ini diinvestigasi secara menyeluruh ia tak akan memberikan hukuman kepada Nili. Ditambah lagi Nili sudah dewasa dan ia juga murid yang telah masuk ke kelas jenius. Ketua juga menambahkan yang dikatakan oleh Nili adalah benar dan itu untuk melindungi keluarga adalah tanggung jawab kita. Di situ ia pun menyuruh tetua Nien membawa 2 tubuh ini untuk diinvestigasi. Setelah hal tersebut ia yang melapor bahwa direktur Shin dari asosiasi sudah datang. Kemudian direktur dan yang lainnya duduk bersama para tetua. Dikatakan oleh ketua tampaknya Nili punya hubungan dengan asosiasi. Terlihat direktur pun mengatakan ia sedang memetik tanaman obat. Terlebih lagi ia tak sengaja mendengar bahwa keluarga tanda surgawi telah diserang. Hal itu pun dibenarkan oleh ketua. Ditambah lagi mereka mungkin ingin mencuri harta karun keluarga ini. Sontak direktur pun menduga bahwa Guild Kegelapan datang untuk mencari Nili, dikarenakan ia adalah pembuat resepnya. Terlihat di situ direktur juga menawarkan perlindungan dengan mengirim orang rank emas untuk keluarga ini. Sontak hal itu pun diprotes oleh tetua. Lalu dia pun membela apa tetua pikir asosiasi ingin melakukan sesuatu pada keluarga tanda surgawi. Hal itu pun membuat direktur pun langsung menyinggung tetua atas perkataannya tersebut. Dan direktur pun nampaknya akan menghentikan kerjasama dengan keluarga ini. Ketua pun langsung saja bilang ia menggantikan tetua pelaksana. Dan itu sekarang diserahkan pada Nien. Terlebih lagi ayah Nili juga menerima posisi yang kosong. Mereka berdua pun berterima kasih akan hal tersebut. Lalu direktur pun melanjutkan kerjasama dan akan mengirimkan orang-orang rank emas untuk melindungi keluarga tanda surgawi. Kemudian Nili pun mengatakan direktur dan yang lainnya pergi.
Ketika di depan, Nili pun menebak direktur mengikuti Nili. Tapi dikatakan oleh direktur, ia melakukan hal itu untuk keselamatan Nili. Nili juga membisikkan sesuatu pada direktur, bahwa tanpa sengaja Nili mengatur identitas mereka. Diketahui ia dipanggil sebagai ketua Yuha dari Guild Kegelapan. Terlebih lagi, Nili juga mendengar bahwa Yuha dari restoran bintang. Direktur pun menyadari restoran tersebut dimiliki oleh keluarga keramat. Terlebih lagi, keluarga keramat itu bagian penting dari kota. Kemudian Nili pun menggambar Yuha dalam kertas. Dikatakan oleh direktur, kalau keluarga keramat benar-benar memiliki hubungan dengan Guild Kegelapan, ia tak akan memaafkan keluarga keramat. Lalu Nili pun memberikan gambar Yuha, dan direktur akan mengirim orang untuk menyelidiki hal ini. Setelah hal tersebut, tak lama direktur pun dan yang lainnya pun pergi. Di situ Nili pun merasa direktur kesini untuk menyelidiki guru Nili yang sebenarnya. Berlanjut, Nili pun sedang latihan dengan kekuatan versi Goku. Setelah hal itu, tak lama ia pun dipanggil oleh ibunya untuk sarapan. Terlihat di rumah Nili juga sudah ada direktur. Diketahui ia mencari Nili. Sementara itu, Nili pun sedang berkultivasi di kamarnya, dan direktur akan menunggu Nili selesai berkultivasi. Setelah selesai, Nili pun bertanya apa ada sesuatu yang direktur cari. Namun direktur justru malah menggoda Nili. Kata Nili, direktur punya banyak urusan dan tak seharusnya menggoda anak kecil. Ternyata direktur juga menanyakan tentang resep yang diberikan oleh guru Nili. Apakah ada resep yang lain? Terlebih lagi, direktur juga butuh resep obat mujarab untuk menyempurnakan pil. Terlihat direktur juga menggoda Nili untuk memberikan resep tersebut. Pada akhirnya, Nili pun memberikan resep itu. Diketahui itu adalah pil penenang roh dan yang lainnya. Ditambah lagi, pil tersebut sangat berguna. Sontak direktur pun bilang hal ini akan berguna melawan binatang iblis angin salju. Dan guru Nili benar-benar banyak tahu. Direktur juga merayu Nili kalau mempunyai resep yang lain segera beritahu direktur. Tak lama, direktur langsung pergi. Setelah hal tersebut, ketua Patek dan tetua Nian muncul. Mereka memberitahu keluarga kita mendapat undangan dari keluarga Hongyu. Diketahui itu mengundang ke pelelangan harta karun. Terlebih lagi mereka adalah keluarga yang kaya, dan kita harus pergi dan melihatnya. Kemudian mereka pun berangkat dan sampai di pelelangan. Lalu pelayan di situ pun akan mengantarkan keluarga tanda surgawi ke ruang VIP. Setelah masuk ke dalam, dikatakan oleh Nili benar saja ini adalah keluarga yang kaya. Ditambah lagi dikatakan oleh tetua Nien ini pertama kalinya mereka diundang ke pelelangan. Ketua juga menambahkan ini mungkin karena pengaruh asosiasi. Tak lama ketua pun disapa oleh Zifeng. Diketahui ia adalah ketua dari keluarga Hongyu. Namun pembicaraan mereka dihentikan oleh seseorang. Orang itu mengatakan keluarga tanda surgawi harusnya berterima kasih pada asosiasi. Sontak ketua Nihai pun bilang ia merasa ada yang iri di sini. Namun orang itu berkata jangan sombong, itu hanya karena asosiasi. Kemudian Nili pun membela keluarganya. Hal itu pun membuat Nili dicap arogan dan tak dididik. Tapi kata ketua hal itu bukan urusan Leong. Lalu pelelangan pun dimulai. Sementara itu ketua pun bilang keluarga kita sedang merugi, tapi Nili akan membeli sendiri barang yang ia mau. Lalu barang pertama pun dilelang, yaitu barang yang ditemukan di rentuan King He. Harganya pun dimulai dengan harga 300 koin iblis. Terlihat di situ pengunjung pun mulai menawar. Di situ Nili pun langsung menawar, yaitu 2.500 koin iblis, dan ia pun mendapatkannya. Diketahui barang kedua adalah cincin ruang yang dibawa dari rentuan Ning Yu Cheng. Dimulai dengan harga 150.000 koin. Mereka pun mulai menawar. Terlihat ketua Nihai ingin membelinya, tapi keuangan keluarga tak bisa melakukannya. Sontak keluarga Timen pun menawar, yaitu 170.000 koin. Di situ Nili pun langsung saja menawar 200.000 koin, dan Nili pun langsung mendapatkannya. Lalu barang-barang selanjutnya diborong oleh Nili. Lalu yang terakhir adalah satu set armoreng emas yang dilelang. Dimulai dengan harga 600.000 koin. Sontak Nili pun langsung menawar 1 juta. Hal itu pun langsung membuat ketua senang, dikarenakan itu mungkin untuknya. Namun kata Nili ia akan memakainya nanti.
Setelah selesai lelang, keluarga tanah surgawi pun dipuji, dikarenakan keluarga tersebut sangat kaya. Terlebih lagi dikatakan oleh Nili ia sudah mengembalikan kehormatan keluarga. Kemudian Nili pun mengatakan ia akan membeli semua barang yang ia tawar. Hal itu pun membuat ketua menjadi heran kepada Nili. 买多少东西啊？当然是看中的都买啊。这杨欣到底给了他多少钱？ Setelah hal tersebut, panitia pelelangan pun mengeluarkan pil pemeliharaan jiwa. Diketahui asosiasi meminta mereka untuk menjualnya. Ketua Nihai pun langsung saja meminta Nili untuk membelinya, dikarenakan dua pil tersebut tidak mudah untuk didapatkan dan merupakan kesempatan yang bagus. Lalu harganya pun dimulai dengan 100.000 koin. Ketua pun langsung saja menawarnya. Namun keluarga yang lain menawar lebih mahal. Namun Nili pun berkata ia sudah membeli banyak barang. Dan pada akhirnya pil tersebut pun jatuh pada keluarga Timen. Dan selanjutnya adalah pil konsentrasi jiwa, dimulai dengan harga 350.000 koin. Para keluarga pun mulai menawar, dan ketua pesimis tak bisa membelinya. Ditambah lagi itu juga jatuh pada keluarga Timen. Lalu mereka pun menyadari keluarga tanah surgawi memiliki hubungan dekat dengan asosiasi. Ditambah lagi mereka pun bisa mendapatnya dengan harga murah. Lalu tetua ini pun merayu Nili untuk membeli pil tersebut, dikarenakan itu sangat penting untuk pertemuan keluarga. Tapi kata Nili tak perlu membeli pil tersebut. Nili pun langsung saja mengeluarkan cincin ruang yang di dalamnya terdapat banyak sekali 3 pil itu. Nili pun memberikannya pada Tuan Nien. Terlebih lagi kata Nili diberikan 40% ke cabang keluarga lain. Kemudian mereka pun sepakat apa yang diperintahkan oleh Nili. Dikatakan oleh tetua Nien kita harus menghadiahkan sesuatu pada Nili, dikarenakan ia telah masuk ke kelas jenius. Lalu Nili pun memberikan sebotol peningkat tubuh api. Ditambah lagi setelah Nili memilih harta karun, diketahui Nili akan memberi pil transformasi 9 pada keluarga. Dan selanjutnya pelelangan harta karun, yaitu rumput gelap dari keluarga ilahi. Harga pun dimulai dengan 500.000 koin. Sontak Nili pun menawar 1 juta. Pada akhirnya keluarga Nili pun mendapatkannya. Kemudian tiba-tiba saja muncul asosiasi dan 3 keluarga besar lainnya. Nili pun bertanya-tanya kenapa mereka datang ke sini. Diketahui barang terakhir adalah harta karun, tapi kata wanita lelang barang tersebut tak dikenali. Namun jika aktivasi di sekitar barang tersebut akan meningkatkan kekuatan roh. Harga pun dimulai yaitu 8 juta koin. Di situ Cenjian pun langsung menawar yaitu 10 juta koin. Keluarga besar lainnya pun langsung menawar juga. Terlebih lagi dikatakan oleh Nili itu adalah panci mimpi buruk iblis. Dan Nili tak boleh kehilangan panci tersebut. Nili pun langsung meminta bantuan supaya ia bisa membeli panci itu. Namun ketika kandil, tiba-tiba saja ada yang menawar lebih. Hal itu pun membuat Nili curiga dengan orang tersebut. Terlebih lagi ia juga bukan dari keluarga bangsawan. Sontak Nili pun memberitahu ketua untuk supaya direktur harus membelinya, dikarenakan setelah pelelangan orang tersebut pasti mengejar panci itu. Ditambah lagi orang tersebut pasti ada hubungannya dengan wujud kegelapan. Namun pada akhirnya orang berjubah itu pun kalah. Ternyata 120 juta dimenangkan oleh asosiasi. Setelah hal tersebut terlihat kata direktur apa Nili tahu fungsi panci itu. Nili pun bilang ia tak tahu, tapi mungkin saja gurunya tahu. Lalu Nili pun menyimpan panci itu dan mengatakan ia sudah mendapatkan direktur. Sontak direktur pun memberikan panci itu kepada Nili. Diketahui itu sebagai hadiah untuk guru Nili. Terlebih lagi direktur pun sudah mengirim orang-orang untuk mengejar orang berjubah itu. Tak lama tetua Nien langsung mengetuk pintu. Kemudian mereka semua pun pulang. Dikatakan oleh Nili ia ingin mereka berdua merahasiakan barang yang telah dibeli oleh Nili. Dan ketua pun setuju akan hal tersebut. Kemudian Nili pun bilang ia ingin dibawa ke pasar perdagangan roh iblis. Ditambah lagi Nili juga ingin membeli roh iblis. Nili pun langsung saja menunjukkan ia sudah menjadi spiritual iblis perak. Kemudian sampailah mereka di tempat perdagangan roh iblis. Ketua pun memberitahu ia datang ke sini untuk membeli roh iblis untuk Nili. Lalu pedagang Sao pun menunjukkan buku yang terdapat semua jenis roh iblis.
Nili pun mengeceknya dan bertanya berapa roh mimpi buruk yang Sao punya. Dikatakan oleh pedagang Sao, roh iblis mimpi buruk itu langka dan hanya 50. Sontak Nili pun membeli semuanya. Hal itu pun membuat semuanya terkejut. Dikatakan oleh Nili ia punya banyak teman tipe roh. Dan kata ketua, lakukan apa yang Nili katakan. Namun Nili ingin pedagang Sao merahasiakan hal ini, dan Sao pun mengerti tentang hal tersebut. Kemudian pedagang Sao pun pergi ke toko untuk mengeceknya. Sementara itu Yuha dari Guild Kegelapan masih diikuti oleh orang-orang dari asosiasi. Kembali pada pedagang Sao yang memberikan semua roh iblis dengan total 65 juta, dan Nili langsung saja membayarnya saat itu juga. Sontak hal itu pun membuat pedagang Sao memuji Nili yang punya banyak uang. Setelah itu, terlihat Nili pun bersama panci mimpi buruk. Dikatakan oleh Nili, iblis bayangan tak bisa digunakan dalam pertarungan 1 lawan 1. Dan Nili harus punya roh kedua. Terlihat di situ Nili langsung saja memasukkan semua jenis roh ke dalam panci. Meskipun roh iblis ini rendah, tapi panci ini bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatannya. Terlebih lagi, ada kemungkinan roh iblis pertumbuhan terhebat akan sempurna. Di pagi harinya, Xiao Yu memberitahu pada kakaknya, ia dipanggil oleh ibunya. Nili pun langsung mengatakan, setelah tingkat pertumbuhan iblis meningkat, tingkat kesuksesannya akan menurun. Dan itu menghabiskan uang Nili. Tak lama, Nili pun makan bersama, tapi ia pun langsung pergi. Kembali kepada Nili yang berambisi menyempurnakan roh iblis level dewa. Nili pun langsung saja memulai dan pada akhirnya itu berhasil, yaitu dengan tipe roh harimau. Terlihat Nili pun sangat senang dikarenakan panci ini lebih hebat dari yang Nili pikirkan. Dan roh iblis terakhir adalah panda. Namun justru Nili meremehkan roh tipe panda tersebut. Tapi tanpa diduga di dalam roh panda bertaring itu ia menjadi hebat. Dan Nili pun akan menjadikannya roh kedua Nili. Tak lama Nili pun keluar dan langsung saja pergi berlatih ke pegunungan. Kemudian setelah sampai, Nili pun langsung saja mencoba kekuatan roh iblis panda tersebut. Terlihat Nili pun berubah menjadi panda. Lalu Nili pun langsung saja mencobanya pada pohon yang besar. Dan terbukti kekuatan panda taring sangat hebat. Diketahui ternyata kekuatan roh panda bisa memanipulasi gravitasi. Sontak Nili pun mencoba kekuatan lainnya. Hal itu pun membuat 2 orang dari keluarga Nili ingin mengeceknya. Kembali kepada Nili, ternyata itu adalah ledakan yin yang. Sontak 2 orang itu pun menyerang Nili dan menyangka ia adalah penyusup. Kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka. Namun Nili pun memberitahu kalau ia adalah Nili. Tapi tetap saja 2 orang itu menyerang Nili. Lalu Nili pun langsung saja menggunakan kekuatan gravitasinya. Dan 2 orang itu pun dikalahkan oleh Nili. Terlihat di situ Nili kembali normal. Ia menjelaskan kalau ia sedang berlatih. Mereka pun memberikan selamat pada Nili. Terlebih lagi atas semua yang Nili lakukan untuk keluarga. Ia juga tak enak hanya karena dari cabang keluarga luar yang mempunyai konflik dengan Nili. Mereka berdua pun meminta maaf pada Nili. Kemudian Nili pun tak masalah dengan hal itu. Nili juga memberikan obat mujarab kepada mereka berdua. Tak lama Nili pun langsung pergi. Setelah Nili pulang, ia pun bertemu dengan ketua Nihai. Dan kata ketua, ia akan membawa harta karun itu, tapi itu besok. Dikatakan oleh ketua bahwa keluarga keramat mengundang keluarga kita. Diketahui itu untuk mengikuti turnamen jenius. Namun ketua pun merasa keluarga keramat ingin menjebak kita. Tapi Nili tak masalah dengan hal itu. Dan ia juga bisa melibatkan asosiasi. Dikatakan bahwa setengah bulan lagi adalah turnamen tersebut. Dan Nili harus bersiap-siap. Di sisi lain, di rumah keluarga keramat, terlihat ada ketua Senming. Ia pun datang oleh Senfei dan bawahannya. Dikatakan oleh ketua keluarga keramat, ia baru saja menerima jawaban dari undangan keluarga tanda surgawi. Terlebih lagi, Nili akan ikut serta dalam turnamen jenius. Ketua menambahkan 3 orang ini akan mewakili keluarga keramat. Berpindah kepada ketua Nihai dan Nili,
Ketua pun bilang ini adalah harta karun keluarga. Ketua pun langsung saja membuka pintu harta karun. Kemudian mereka pun masuk ke dalam. Terlihat di situ Nili ingin katar dan ketua pun memberikannya. Namun dikatakan oleh ketua barang tersebut tidak bisa dijual selama bertahun-tahun. Dikatakan oleh Nili barang ini hanya bisa mempunyai satu pemilik sepanjang hidupnya. Terlebih lagi Nili juga mengambil cetak biru boneka jiwa. Terlihat di situ Nili ingin mutiara, tapi diketahui asal usulnya tidak jelas. Nili pun ingin mengambilnya, tapi dilarang oleh ketua. Diketahui ini ditinggalkan oleh ketua pertama keluarga tanda surgawi. Namun Nili menyogok dengan 200 juta dan beberapa pil. Pada akhirnya ketua pun memberikan mutiara tersebut, dan Nili bebas memilih harta karun yang ia mau. Lalu terlihat Nili pun melakukan sesuatu pada barang yang langka itu, dan itu masuk pada tubuh Nili. Ternyata itu bisa digunakan sebagai senjata. Setelah hal tersebut, terlihat wakil akademi berbicara pada Ning Er, yaitu soal batas surga keramat. Diketahui setelah memasukinya, Ning Er akan menerima luka permanen di lautan spiritualnya dan juga menghancurkan kultivasi Ning Er. Terlebih lagi, apakah Ning Er akan tetap pergi? Ning Er pun mengatakan ia sudah memikirkannya dan akan tetap pergi. Wakil akademi pun menyuruh mengikutinya. Dikatakan oleh Ning Er, ia ingin menjadi lebih kuat dan juga melindungi apa yang ia inginkan. Tentu saja bersambung di part 17 dan seterusnya. Dan ini merupakan Yosenji ataupun Tales of Demon bagian ke-16 ataupun part ke-16-nya. Untuk video selanjutnya juga masih membahas series ini ya. Untuk itu terus pantengin channel Yom Tantau, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya, oke? Terlebih lagi juga admin sangat berterima kasih buat kalian yang selalu menonton video ini sampai habis dan selalu mensupport channel ini. Dan mohon maaf kalau ada salah kata ataupun hal yang kurang berkenan. Selebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk subscribe di kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya. Silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and goodbye.